Gimana kalau kamu punya tetangga cantik yang selalu siap sedia bantu kamu menyalurkan apa yang selama ini kamu tahan? Terus, kalau kamu tiba ingin sesuatu yang lebih, tinggal bilang. Bahkan sebelum kamu memintanya, kamu sudah diberi. Dan kalau kamu nggak minta, kamu digodain? Senang banget gak? Oke, jadi ini ceritanya tentang tetangga baruku yang baru aja datang. Dia datang hanya ketika liburan sekolah, sama seperti aku. Jadi kita baru aja ketemu saat liburan bareng di sini. Tapi sebelum lanjut, coba kalian jawab. Kalian punya nggak tetangga kayak gitu? Atau kalian berharap punya tetangga kayak gitu? Kalau iya, coba subscribe, biar aku tahu seberapa banyak yang lagi pingin. Oke, lanjut. Saat itu aku sedang asik main sendiri di balkon, karena tidak ada yang bisa bantu aku menyalurkan sesuatu yang sudah aku tahan mulai dari aku bangun tidur. Tidak ada suara. Apa itu? Kenapa kamu kelihatan tegang? Atau memang ada yang menegang beneran, sampai terlihat menjulang begitu? Suara lembut itu datang dari balkon sebelah. Aku menoleh, mendapati seorang perempuan muda berdiri di sana. Usia 22, sorot matanya jernih, penuh rasa ingin tahu yang nakal, namun tidak berlebihan. Aku terpaku sesaat, bukan karena takut ketahuan, tapi karena cara dia memandangku seperti sedang membaca sesuatu yang tak terucap. Aku menarik napas, berusaha tetap tenang agar tidak ketahuan jika aku sedang bermain sendiri dengan fantasiku. Cuma, malam yang aneh, jawabku pelan. Dia tersenyum tipis. Malam memang sering begitu, kalau kita sendirian. Apalagi ada sesuatu yang ditahan dan gak dilampiaskan. Mau aku bantu? Jawab Luna sambil tersenyum nakal penuh arti. Namanya Luna, tetangga baru. Sosok yang baru beberapa hari pindah, tapi entah kenapa kehadirannya terasa seperti gangguan kecil yang menyenangkan. Sejak pertama kali melihatnya, aku tahu, dia bukan tipe orang yang lewat begitu saja. Dia punya aura yang membuat orang menoleh 2 kali dan membuat orang menelan ludah. Malam itu angin dingin berembus, tapi suasana di antara kami justru terasa hangat. Luna melangkah sedikit lebih dekat ke pagar balkon. Kamu tinggal sendiri? Iya, liburan semester. Dia mengangguk, seolah menyimpan sesuatu di balik pikirannya. Aku juga, sendirian minggu ini. Nada suaranya menggantung. Aku menatapnya lebih lama. Aman? Dia tertawa kecil. Aman. Aku cuma bosan. Gak ada yang bantuin sesuatu yang aku tahan dari tadi. Bosan. Satu kata yang sering jadi awal dari hal-hal berbahaya. Keesokan harinya, bel pintu rumahku berbunyi. Saat kubuka, Luna berdiri di sana. Mengenakan pakaian santai tapi menggoda. Rambutnya sedikit basah seperti baru selesai mandi. Aku boleh masuk sebentar? Tanyanya. Aku ragu, tapi hanya sesaat. Silahkan. Dia melangkah masuk, membawa aroma sabun dan sesuatu yang lebih sulit dijelaskan. Kami duduk di ruang tamu. Awalnya canggung, lalu Luna memecahnya. Kamu kelihatan selalu menahan sesuatu. Kalau butuh bantuan bilang saja. Aku pasti bantu. Apalagi kalau bantuin yang kamu belum tuntaskan di balkon kemarin. Aku mengangkat alis. Menahan apa? Dia mendekat sedikit. Cukup dekat sampai aku bisa melihat detail di matanya. Entah, pikiran, keinginan, kesepian, sampai kamu lampiasin sendiri. Aku menelan ludah. Kamu terlalu jujur. Aku cuma gak suka pura-pura. Keheningan jatuh. Bukan keheningan kosong, tapi keheningan yang penuh tekanan halus. Seperti jarak tipis antara aman dan nekat. Luna berdiri. Berjalan pelan mengitari ruangan, lalu berhenti di dekat jendela. Kalau 2 orang sama-sama kesepian, katanya tanpa menoleh. Apa itu selalu salah? Pertanyaan itu menancap. Aku bangkit perlahan. Kalau keduanya sama-sama mau, mungkin tidak. Dia akhirnya menoleh. Senyumnya kecil, tapi cukup untuk membuat dada terasa sempit. Aku mau, bisiknya. Aku diam, memberi ruang, memberi kesempatan untuk mundur. Tapi Luna justru melangkah lebih dekat. Tangannya menyentuh lenganku. Sentuhan ringan, tapi cukup untuk membuat dunia terasa berubah. Aku menatapnya, memastikan. Kamu yakin? Dia mengangguk pelan. Sangat. Tak disangka, dia langsung melepas tanpa ragu sedetik pun. Memperlihatkan bagian ya kalian tahu sendirilah. Bagian itu berwarna. Kalian tebak sendirilah. Malam itu tidak dipenuhi kata-kata panjang. Hanya napas yang saling mencari.
hanya detik-detik yang terasa seperti ujian kesabaran. Dan ketika jarak itu akhirnya hilang, lampu ruang tamu meredup. Tirai bergoyang pelan tertiup angin. Dunia luar tetap berjalan seperti biasa. Tapi di dalam, sesuatu berubah. Sesuatu yang tidak perlu dijelaskan dengan gamblang, karena imajinasi selalu lebih tajam daripada kata-kata. Keesokan paginya, Luna duduk di balkon lagi, memegang secangkir kopi. Dia melirik ke arahku dan tersenyum. "Jadi," katanya santai, "malam kemarin yang aneh itu sekarang terasa lebih baik, atau masih ada yang kamu tahan dan butuh bantuanku lagi?" Aku tertawa pelan. Aku ingin yang lebih berbahaya. Dia mengangkat bahu. Kadang kita butuh sedikit bahaya supaya merasa hidup. Dan aku tahu, tetangga baru ini bukan sekedar singgah. Dia adalah awal dari sesuatu yang sulit dihentikan. Seharusnya semuanya berhenti di malam itu. Seharusnya. Tapi masalahnya, setelah seseorang masuk ke dalam hidupmu seperti itu, kamu tidak bisa begitu saja berpura-pura tidak pernah terjadi apa-apa. Pagi itu, aku mencoba menjalani hari normal, membuat kopi, membuka laptop, menyibukkan diri dengan hal-hal yang seharusnya penting. Tapi pikiranku terus kembali pada satu hal. Cara Luna menatapku sebelum dia pergi. Seolah dia sudah tahu, ini bukan akhir, ini justru permulaan. Siang harinya, suara ketukan terdengar lagi. 3 kali. Pelan. Seperti kode rahasia. Aku membuka pintu, dan tentu saja, Luna berdiri di sana. Kali ini dia memakai dress sederhana, rambutnya dibiarkan tergerai, wajahnya santai seolah dia hanya mampir untuk meminjam gula. Setelah menutup pintu, aku mengamati Luna dengan saksama. Wajahnya putih dan halus, ekspresinya sangat polos. Tapi buahnya sangat besar. Dia mengenakan seragam sekolah mini, padahal sedang libur. Lebih tepatnya seperti baju dinas malam. Kedua kaki terbungkus stoking putih. Lugu dan eksotis. Imut dan memikat. Tapi matanya sama sekali tidak santai. "Aku ganggu?" tanyanya lembut. Aku menggelen. Menyingkir memberi jalan. Masuk. Dia melangkah pelan. Lalu berhenti tepat di tengah ruang tamu. Ada jarak di antara kami. Jarak yang terasa lebih panas daripada sentuhan. Luna memutar tubuhnya sedikit. Mengamati ruangan seperti kemarin belum terjadi apa-apa. "Kamu kepikiran aku?" tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu terlalu langsung. Aku tertawa kecil. Mencoba menutupi. "Kamu selalu sejujur itu?" Dia mendekat satu langkah. "Hanya sama orang yang membuatku merasa hidup." Aku menelan ludah. Jawabannya? Luna mengangkat alis. Menunggu. Aku menyerah. "Iya." Senyum tipis muncul di bibirnya. "Bagus." Dia duduk di sofa. Menyilangkan kaki perlahan. Gerakan sederhana, tapi cukup untuk mengacaukan fokusku. "Aku nggak biasanya begini," katanya. "Begini bagaimana?" Dia mengulurkan tangan dan menyentuhku. Lalu berseru, "Ah, panas banget." Aku bertanya lagi, "Begini bagaimana?" Datang ke rumah orang dan dia berhenti, seolah memilih kata yang aman. Membuat suasana jadi rumit. Aku pindah duduk di kursi seberangnya. "Kamu bisa berhenti kalau mau." Dia menatapku lama, lalu menggeleng pelan. Aku nggak mau. Keheningan jatuh lagi. Dan kali ini, keheningan itu lebih berat, lebih penuh. Seperti ada sesuatu yang menunggu meledak. Tiba-tiba Luna berdiri. Dia berjalan mendekat, sangat dekat, sampai aku bisa merasakan aroma parfumnya yang lembut. Tangannya terangkat, menyentuh dadaku pelan. Saat tangan mungilnya yang lembut dan halus menyentuhku, darahku berdesir. Seluruh tubuhku seperti terbakar. Jangan sentuh." Sensasi itu hampir membuatku kehilangan kendali. Aku pun langsung menepis tangannya. Luna menatapku dengan sedih, seperti kelinci kecil yang menyadari kesalahannya. "Maaf, aku nggak bermaksud menggodamu." Sentuhan itu seperti pertanyaan tanpa kata. Aku menahan napas. "Luna," dia menatapku.
Kamu takut? Aku menggeleng. Bukan takut. Lalu, aku mendekat sedikit. Aku cuma sadar kalau ini bisa jadi sesuatu yang gak sederhana. Dia tersenyum kecil. Aku memang gak suka yang sederhana. Dia membuka tirai yang menutupi mahkota-mahkota indahnya. Dan sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, bel pintu berbunyi. Keras. Mendadak. Kami membeku. Luna menarik tangannya secepat kilat. Menutup mahkotanya. Mundur satu langkah. Aku berdiri. Jantung berdetak tidak normal. Bel itu berbunyi lagi. Aku berjalan ke pintu. Membukanya perlahan. Seorang wanita berdiri di sana. Tetangga lain, mungkin awal 40-an. Wajahnya ramah, tapi matanya tajam. "Halo," katanya. "Maaf mengganggu. Saya dari rumah sebelah kiri. Saya cuma mau bilang..." Dia melirik ke dalam rumah. Pandangan matanya sempat menangkap Luna yang wajahnya menegang. Kalau dinding di kompleks ini tipis sekali. Nada suaranya datar, tapi ada sesuatu di baliknya. Seperti peringatan halus. Aku memaksakan senyum. "Oh, iya, terima kasih." Wanita itu tersenyum tipis. "Sama-sama." "Oh, dan..." Dia menatapku lurus. "Hati-hati, kadang rahasia cepat sekali jadi bahan pembicaraan." Lalu dia pergi. Langkahnya tenang, tapi kata-katanya meninggalkan jejak dingin. Aku menutup pintu pelan. Berbalik. Luna berdiri di sana. Ekspresinya berubah. Dia siapa? Entahlah, tetangga. Luna menyipitkan mata. Dia melihat kita. Aku mengangguk. Luna menghela napas, lalu tertawa kecil. "Jadi, sekarang ini benar-benar rumit." Aku mendekat. "Kamu menyesal?" Dia menatapku lama, lalu menggeleng. "Tidak." Dia melangkah lebih dekat. "Justru sekarang rasanya lebih nyata." Aku merasakan jarak di antara kami menghilang lagi. Dan kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya gairah, tapi juga bahaya kecil yang membuat semuanya semakin sulit ditolak. Setelah mendengar berkata, Luna menatapku dengan penuh penasaran. Lalu berkata, "Besar sekali, coba pegang punyaku. Basah kan?" Aku menelan ludah, mengulurkan tangan untuk menyentuh perisainya. Luna berbisik. Kalau orang lain mulai memperhatikan, dia berhenti. Bibirnya hampir menyentuh telingaku dan membasahinya. "Apa kamu masih berani?" Aku menutup mata sesaat. Jawabannya jelas. Malam itu, tirai kembali tertutup rapat. Dan rahasia mereka mulai tumbuh lebih dalam daripada yang seharusnya. Ada sesuatu yang berubah setelah hari itu. Bukan hanya karena sentuhan. Bukan hanya karena malam yang terlalu hangat untuk disebut kebetulan. Tapi karena setelah seseorang membuatmu merasa hidup, kamu mulai sulit kembali menjadi biasa. Aku mencoba menghindar. Serius, aku bilang ke diri sendiri. Ini cuma momen, cuma pelarian, cuma dua orang yang beranjak dewasa yang sama-sama kesepian. Tapi kenyataan selalu lebih kejam daripada niat. Karena setiap kali aku berdiri di balkon, aku otomatis menoleh ke arah sebelah. Dan hampir selalu, Luna ada di sana. Dan mencoba untuk mengulangi hal yang sama. Seperti dia memang bagian dari rutinitasku sekarang. Hari ketiga, sore yang mendung. Aku baru selesai mandi, rambut masih sedikit basah, ketika notifikasi ponselku berbunyi. Pesan dari nomor yang bahkan belum kusimpan. "Luna, kamu di rumah?" Aku menatap layar terlalu lama, lalu menjawab singkat. "Iya." Jawabannya datang cepat. "Kebetulan, aku juga." Aku menghela napas. Jantungku bodoh sekali. Padahal hanya pesan pendek. Tapi rasanya seperti tarikan halus di perut yang menjalar entah kemana. Beberapa menit kemudian, ketukan pelan terdengar lagi. Aku membuka pintu, dan Luna berdiri di sana tanpa banyak basa-basi. Kali ini dia memakai hoodie besar, membuatnya terlihat lebih santai. Tapi matanya sama sekali tidak santai. Dia masuk, menutup pintu sendiri. Tidak ada senyum main-main, tidak ada pertanyaan basa-basi. Hanya satu kalimat. Aku nggak bisa berhenti mikirin kemarin. Aku diam.
Aku bisa merasakan napasnya yang hangat. Jantungku berdebar kencang karena saking gugupnya. Tubuh terasa berdenyut tak tertahankan. Karena aku pun sama. Kami berdiri berhadapan. Ada jarak 1 langkah. Jarak yang terlalu dekat untuk aman, dan terlalu jauh untuk puas. Aku menatapnya lama. Luna. Dia memotong pelan. Jangan bilang ini salah. Sambil menyentuh tekung aku dan mulai membasahinya. Aku menghela napas. Aku mau bilang, ini berbahaya. Dia tersenyum tipis. Bahaya itu yang bikin aku susah tidur. Dia melangkah lebih dekat. Tangannya menyentuh lenganku. Kali ini bukan rasa ingin tahu. Ini kebutuhan. Aku bisa merasakan itu. Kalau kamu mau berhenti, bisikku. Luna menggeleng cepat. Aku gak mau berhenti. Dia menatapku seperti orang yang sudah terlalu jauh untuk mundur. Aku mau kamu. Kalimat itu sederhana, tapi menghancurkan semua pertahanan. Aku menelan ludah, mencoba tetap rasional. Kita harus pelan-pelan. Dia tersenyum kecil. Aku sudah pelan sejak awal. Lalu dia mendekat lagi. Dan kali ini, aku tidak mundur. Sentuhan pertama hari itu terasa berbeda. Lebih dalam, lebih akrab. Seperti tubuh mulai mengenali sesuatu yang seharusnya tidak jadi kebiasaan, tapi malah jadi candu. Aku merasakan napasnya dekat. Luna memejamkan mata, dan perlahan mulai melepaskan beban. Kamu bikin aku lupa semuanya. Aku membalas pelan. Kamu juga. Dan dunia kembali mengecil menjadi 2 orang. Setelahnya, kami duduk di sofa. Jarak nyaris tidak ada. Luna menyandarkan kepala di bahuku. Seperti itu hal paling wajar di dunia. Padahal tidak. Tidak sama sekali. Dia memainkan ujung bajuku dengan jari. Kamu pernah ketagihan sesuatu? Tanyanya pelan. Aku tertawa kecil. Kopi. Dia menoleh, menatapku. Aku serius. Aku diam. Karena jawabannya ada di antara kami sekarang. Luna berbisik. Aku rasa, aku ketagihan ini. Sambil menunjuk sesuatu. Aku menutup mata sebentar. Luna, aku tahu. Suaranya halus. Aku tahu. Ini bisa jadi masalah. Dia menatapku lagi. Tapi kenapa rasanya justru makin susah berhenti? Aku tidak punya jawaban yang pintar. Yang ada hanya kenyataan. Setiap kali Luna datang, aku selalu bilang ini terakhir. Dan setiap kali dia pergi, aku selalu menunggu berikutnya. Seperti lingkaran yang pelan-pelan menjerat. Malam itu, sebelum pulang, Luna berdiri di pintu. Tangannya digagang sambil memberi kode yang membuatku menelan ludah. Dia menoleh. Besok, aku mengangkat alis. Kamu mau datang lagi? Dia tersenyum nakal, tapi lembut. Aku cuma mau tahu. Dia berhenti sebentar. Kalau aku mengetuk pintu lagi, kamu akan membuka atau pura-pura kuat? Aku menatapnya lama. Jawabanku keluar tanpa ragu. Aku akan membuka. Luna tersenyum puas. Bagus. Lalu dia pergi, meninggalkan rumahku sunyi dan kepalaku penuh. Karena aku sadar, ini bukan lagi sekadar kesepian. Ini sudah jadi kebiasaan. Dan kebiasaan bisa berubah jadi sesuatu yang tidak bisa dihentikan.